Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu agar ilmu yang diperoleh nantinya dapat menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan nafas bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya absen dulu ya. Asti Indah, Hadir, Bu. Bila Febriza, Hadir, Bu. Lisa Ramadhani. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semuanya hadir berarti ya. Sebelum mulai, saya mau bertanya, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Supaya lebih semangat lagi belajarnya, kalau saya bilang matematika, kalian jawab, aku yakin, aku tahu, aku bisa. Oke? Yuk, sama-sama. Matematika, aku yakin, Aku tahu, aku bisa. Aku yakin, aku tahu, aku bisa. Baiklah, udah pada semangat semuanya kan? Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung pada matriks. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai definisi matriks, jenis-jenis matriks, apa itu ordo, baris, dan kolom, serta kesamaan pada matriks. Masih ada yang ingat apa itu definisi dari matriks? Saya ingat, Bu. Matriks merupakan susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Adapun susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa ataupun dalam kurung siku. Dan persamaan pada matriks dapat dilakukan dengan menggunakan huruf kapital. Maaf, Bu, penamaan. Ya, benar sekali jawabannya Asti. Coba saya tanya lagi, masih ada yang ingat nggak apa itu ordo, baris, dan kolom? Saya ingat, Bu. Ordo merupakan ukuran dari suatu matriks yang berbentuk baris dikali kolom, sedangkan baris merupakan elemen-elemen yang disusun ke samping dan kolom merupakan elemen-elemen yang disusun ke bawah. Ya, benar sekali jawabannya Dila. Tandanya sudah pada ingat ya materi yang lalu. Kalau begitu, kita bisa memulai pembelajaran hari ini. Adapun tujuan dan manfaat mempelajari materi pada hari ini agar kita semua dapat lebih paham dan dapat menerapkan operasi hitung pada matriks dalam kehidupan sehari-hari. Dan target utama kita yaitu mampu menentukan dan mampu menyelesaikan soal-soal terkait operasi hitung pada matriks, tepatnya pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga transpos. Kalau begitu, kita mulai saja ya. Baik, saya share screen dulu ya. Baik, Bu. Pada hari ini kita akan belajar operasi pada matriks. Nah, perhatikan contoh matriks berikut. Jadi, toko kue waralaba ingin mengembangkan usaha di dua kota yang berbeda. Manajer produksi ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan. Biaya ini untuk masing-masing kue dapat disajikan seperti pada tabel. Nah, mari kita bantu si manajer produksi ini untuk mengetahui total biaya yang diperlukan oleh kedua toko kue tersebut. Maka penyelesaiannya, pertama-tama kita ubah dulu biaya-biaya untuk toko kue tadi dalam bentuk matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Bagaimana? Berikut. Kemudian kita menjumlahkan kedua matriks tersebut sehingga diperoleh matriks baru. Dan dari matriks baru itu dapat kita analisis bahwa hasilnya itu yaitu 16.900.000. Jadi dana yang dibutuhkan untuk biaya oleh toko kue di kota A maupun B yaitu sebesar 16.900.000 dengan perincian sebagai berikut. Oke, selanjutnya operasi perkalian pada matriks. Nah, jadi perkalian pada matriks ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu perkalian skalar dan perkalian antar matriks. Untuk perkalian skalar, sangat mudah, caranya kita hanya mengalihkan si skalar ini dan biasanya berbentuk konstanta terhadap matriks yang ingin dikalikan. Sedangkan untuk perkalian antar matriks, kita harus mengalihkan elemen-elemen pada baris terhadap elemen-elemen pada kolom, kemudian menjumlahkan untuk setiap hasil perkaliannya untuk setiap elemen-elemennya. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut. Sedangkan sifat-sifat pada perkalian matriks bisa dibaca ada 7. Sedangkan syarat dalam perkalian matriks yaitu ordo hasil kalinya didapat dari baris matriks pertama dan kolom dari matriks kedua. Jadi, misalnya ini matriks pertama,
dengan ordo I kali J, dan matriks kedua yaitu matriks B dengan ordo I kali J. Maka matriks B itu diambil dari baris si A, I, dan kolom si B, J. Oke, selanjutnya yaitu transpos pada matriks. Transpos pada matriks merupakan kebalikan dari elemen-elemen di dalam matriks. Adapun cara mencarinya sangat mudah, yaitu mengganti elemen-elemen pada kolom menjadi baris dan mengganti elemen-elemen pada baris menjadi kolom. Nih, sebagai contohnya, matriks A yang isinya yaitu 7, 4, 1, dan 3. Maka transpos dari matriks A, ini kan kolom pertama, diganti menjadi baris pertama. Kemudian kolom kedua, 1 dan 3 ini diganti menjadi baris kedua. Adapun sifat-sifat dari transpos matriks dapat dilihat sebagai berikut. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, coba sekarang perhatikan kelima bentuk matriks berikut. Dari matriks-matriks ini, matriks mana yang bisa kita lakukan operasi hitung padanya, dan matriks mana yang tidak bisa. Oke, yang pertama matriks yang bisa dilakukan operasi hitung padanya. Ada yang mau menjawab? Coba berikan penjelasannya. Saya yang bisa dilakukan operasi hitung yaitu matriks B, C, dan E. Pada matriks B dan C memiliki ordo yang sama. Pada matriks E hasil kalinya memiliki ordo yang sama dengan ordo dari kedua matriks yang dikalikan, Bu. Ya, sudah benar. Mari kita lihat ya. Matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B berordo 2 kali 2, sehingga bisa dikurangkan. Kemudian yang C, matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B berordo 2 kali 2, sehingga bisa dikalikan. Begitu juga pada bagian E. Selanjutnya, di antara kelima matriks ini, matriks manakah yang tidak dapat diadakan operasi hitung padanya? Coba, siapa yang tahu berikan penjelasannya. Saya, Bu. Matriks yang tidak bisa dilakukan operasi hitung yaitu matriks A dan D. Karena pada kedua matriks tersebut memiliki ordo yang berbeda, sehingga tidak dapat dijumlahkan dan dikalikan. Ya, mari kita periksa jawabannya sama-sama ya. Jadi, pada bagian A, matriks A-nya berordo 2 kali 2, sedangkan B berordo 2 kali 1, jadi tidak dapat dijumlahkan. Begitupun dengan yang D. Matriks A-nya berordo 2 kali 2, sedangkan matriks B-nya berordo 3 kali 1, jadi tidak bisa dikalikan. Oke, sampai sini masih ada yang kurang dipahami? Saya, Bu. Jadi, Bu, apakah ada hubungan antar kesamaan pada matriks dan operasi pada matriks, Bu? Kalau ada, soal terkait keduanya bagaimana cara pengerjaannya, Bu? Nah, pertanyaannya bagus sekali, Bila. Jadi memang ada hubungan antar kesamaan pada matriks dan operasi pada matriks. Dan keduanya juga berpedoman pada ordo dari matriks itu. Adapun cara pengerjaannya, kita selesaikan dulu operasi pada matriks tersebut. Kemudian, kita lakukan kesamaan pada matriks dengan menyamakan elemen-elemen antar dua matriks, sehingga memperoleh nilai yang hendak kita cari. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Nah, misalkan diketahui matriks A sebagai berikut dan matriks B sebagai berikut, dan matriks A ditambah B menjadi matriks 9M dan N9. Kemudian ditanya yaitu nilai dari M ditambah N. Maka yang pertama-tama kita jumlahkan terlebih dahulu matriks A dan B menghasilkan ini. Kemudian kita samakan dengan yang pertama tadi. Sehingga kita peroleh nilai M sama dengan 1 dan nilai N sama dengan 8. Dengan begitu M ditambah N sama dengan 9. Bagaimana? Sudah paham kan? Sudah, Bu. Nah, tandanya kalian sudah paham betul konsep dasarnya. Sekarang silahkan lihat grup WA, saya sudah membagi kelompok secara berpasang-pasangan, dan juga saya telah mengirimkan barusan lembar kerja siswa di Google Classroom. Saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan LKS tersebut. Silahkan kerjakan. Baik, Bu. Bu, Baik, Bu. Sudah 15 menit. Selanjutnya, mari sama-sama kita diskusikan hasil dari kerja kelompok tadi. Untuk soal nomor 1, ada yang mau menjawab atau menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Pertama-tama dijumlahkan dan dikalikan semua elemen-elemen pada ketiga matriks. Setelah diperoleh, kemudian menggunakan kesamaan matriks dicari nilai X dan Y-nya, sehingga diperoleh X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4. Dan kemudian disubstitusikan ke nilai yang ditanya. X tambah 2XY tambah Y sama dengan 2 ditambah 2 dikali 4 ditambah 4 sama dengan 2. Sama dengan 2 ditambah 16 ditambah 4 sama dengan 22. Jadi jawabannya E, Bu. Oke, mari sama-sama kita koreksi jawaban dari temannya. Ya, sudah betul ya. Jadi, pertama-tama
kita operasikan dulu matriks A ditambah B dikurang matriks C. Kemudian kita samakan sehingga diperoleh nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 4. Kemudian nilai dari X tambah 2X ditambah Y yaitu E, 22. Selanjutnya untuk soal nomor 2, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Pertama-tama kita jumlahkan matriks A dan matriks B. Juga ditransposkan matriks C. Setelah itu, dengan kesamaan matriks, dicari nilai M dan N-nya. Sehingga diperoleh M sama dengan min 3 dan N sama dengan 1. Kemudian disubstitusikan ke nilai yang ditanya. 3M ditambah 2N sama dengan 3 dikali min 3 ditambah 2 dikali 1 sama dengan min 9 ditambah 2 sama dengan min 7. Jadi jawabannya D, Bu. Oke, mari sama-sama kita koreksi jawaban dari Dila. Untuk nomor 2, kita jumlahkan terlebih dahulu matriks A dan B, kemudian transposkan matriks C sehingga diperoleh nilai N sama dengan 1 dan nilai M sama dengan min 3. Jadi 3M tambah 2N sama dengan min 7D. Ya, sudah betul. Selanjutnya, untuk nomor terakhir, apakah ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Jadi dikalikan antara baris dengan kolomnya, kemudian dijumlahkan setiap barisnya dari elemen-elemen penyusunnya sehingga diperoleh hasil kalinya yaitu matriks 45, 31, 19, 13. Baik, mari kita sama-sama koreksi jawaban dari Lisa ya. Ya, sudah benar. Jadi kita kalikan baris terhadap kolomnya. Kemudian kita jumlahkan hasil kalinya menghasilkan matriks baru yaitu matriks berikut. Oke. Selain dari 3 kelompok yang tadi, apakah ada hasil jawabannya yang berbeda? Tidak ada, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah paham dan sudah benar semua. Alhamdulillah, tandanya sudah paham benar ya. Kalau begitu, pembelajaran hari ini sudah sampai di sini aja. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan materi yang sudah dipelajari pada hari ini? Saya, Bu. Di matriks merupakan susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang dan disusun di dalam kurung kurawal ataupun kurung siku. Sedangkan operasi pada matriks masing-masing memiliki syarat, sifat, dan cara pengerjaan masing-masing. Dan juga perlu untuk memperhatikan ordo matriksnya dan juga kesamaan pada matriks yang hendak dicari hasilnya. Sudah, Bu. Ya, jawaban Lisa sudah benar, padat, dan tepat. Jadi memang dalam mengerjakan operasi hitung pada matriks perlu diingat dulu persyaratan dan sifat-sifatnya. Juga kita perlu melihat ordo serta kesamaan pada matriksnya sehingga kita dapat memperoleh nilai yang sesuai. Terakhir, saya akan mengumumkan kelompok terbaik pada hari ini. Kelompok terbaik pada hari ini yaitu kelompok 3. Selamat kepada kelompok 3 karena sudah berpartisipasi secara aktif pada hari ini. Selamat juga dan terima kasih kepada seluruh siswa yang ikut berpartisipasi dan tetap semangat pada pembelajaran hari ini. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Terakhir, dimohonkan nanti untuk resume hari ini dan juga hasil diskusi kelompoknya dikirimkan ke GCR ya. Batas pengumpulannya setengah jam setelah pembelajaran ini selesai. Adapun untuk PR kalian, kerjakan uji kompetensi 3.1 halaman 99. 5 soal aja nomor 10, 11, 13, 14, dan 15. Deadline-nya seminggu dan dikumpul juga di Google Classroom. Oh ya, untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai determinan dan inverse pada matriks. Jadi, diharapkan kepada semuanya untuk membaca-baca bukunya terlebih dahulu, terus melihat di internet ataupun YouTube terkait materi tersebut, dan mulai membuat resume untuk pertemuan minggu depan. Saya rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan melafalkan doa kafaratul majlis dan juga mengucapkan lafaz hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya meminta maaf jika terdapat kesalahan pada penjelasan dan perkataan saya pada hari ini. Semoga ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.